Kemuliaan Tuhan akan nyata pagi ini. Kehendak Tuhan adalah hidup kita menjadi berkat. Kehendak Allah adalah nama Yesus dikumandangkan. Pagi ini kami bersyukur ya Allah, karena kami diberi kesempatan untuk menikmati berkat ajaib yang Tuhan siapkan. Kami mengucap syukur untuk setiap perkara yang sudah kami lalui, yang membuktikan bahwa Allah memperdulikan hidup kami. Lewat masalah, lewat jalan keluar, semua atas kasih karunia Tuhan. Kami ingin menikmati masa depan kami tetap di dalam kasih karunia. Sebab kami ketika kami memberitakan kebenaran firman Tuhan, selalu kekuatan Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap yang baru saja kami naikkan sebagai persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah konsep-konsep hidup kami. Kami mau menundukkan diri kepada firman Tuhan.
Sebab kami tahu bahwa kebenaran firman Tuhan yang teguh akan menjawab setiap masalah, setiap pertimbangan yang kami anggap baik. Kami mau menyerah kepada kehendak Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan akan diberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami semua lewat hamba dengan segala persiapan, memberkati kami semua, sehingga pada pagi ini kami percaya bahwa isi hati Tuhan boleh tercurah atas kami boleh mengerti, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saya mengajak saudara untuk buka satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, ya. 1 Korintus pasal yang pertama, kita membaca ayat keempat sampai ayat 9. Ya, kalau saudara punya Alkitab, buka Alkitabnya masing-masing. Bagi saudara yang punya gadget, ya, iPad atau apapun, mari kita akrabkan kita dengan gadget kita masing-masing. Kalau punya HP, akrabkan saudara dengan HP Alkitab saudara. Dan saya minta nggak ditayangkan Alkitab, tulisan Alkitab nggak ditayangkan, ya. Tolong. Nah, gitu. Coba akrabkan dengan gadget, dengan handphone atau Alkitab masing-masing. Mari kita menyimak firman Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Saya membaca ayat yang keempat, saudara membaca ayat 5, seterusnya bergantian. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Itu juga. Demikianlah kamu tidak terbawa dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada kesempurnaan dan Allah Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Ada yang tidak kenal saya? Banyak. Kalau saya bertanya ke Bapak Gembala, wajah Bapak Gembala sudah dikenal di GGP secara nasional. Saya bertanya kepada saudara-saudara yang di kampus ini nggak mengenal saya bingung nih. Saya adalah pendeta di Kio, saya adalah ketua umum gereja Gerakan Pentakosta. Amin. Ketua Sinode, ya. Saya bersama dengan para gembala mengatakan saya mau melayani. Lalu Bapak Gembala saudara katakan di tempat saya. Tujuan saya memang begitu. Saya bersuka cita saudara yang kasih boleh bersama-sama saudara hari ini satu gereja yang dahsyat. Amin. Satu gereja yang hidup. Itulah yang dibutuhkan oleh GGP, sehingga pergerakan gereja Gerakan Pentakosta menjadi nyata. Ya, saya bersyukur boleh bertemu dengan Bapak Gembala di Jawa Timur.
Saya punya rekan di Jawa Barat, Jawa Tengah, pergerakannya mirip saudara. Sehingga kami saya bertemu dengan Pak Gembala, dengan Pak James di Nata. Sekarang ini harus bersatu bertiga ini untuk mengguncang Pulau Jawa. Dahsyat saudara. Kemarin tiba-tiba memposting, wah, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini berkumpul mengadakan pelatihan di Jawa Timur. Akhirnya hal yang dahsyat. Saudara yang kasih, saudara dulu saya memberitakan firman Tuhan atau bercerita di Tuhan, Pak. Iya. Tuhan. Iya. Firman Tuhan ya. Tapi saya kemas dengan kesaksian hidup. Boleh kan? Saudara yang kasih, surat Korintus itu ditujukan kepada jemaat di Korintus, orang percaya semua. Orang yang tadinya tidak percaya, mendengar firman Tuhan, mengenal Allah secara pribadi, menerima Yesus sebagai Allah, dan bertobat serta menjadi hidup baru. Semua proses itu kita lalui. Ya. Kita tidak mengenal Allah, diperkenalkan dengan kuasa Allah, kita mengenal Dia, kita menerima Dia, kita hidup untuk kemuliaan Dia. Nah, jemaat di Korintus sama. Korintus adalah satu kota niaga karena dia ada di pelabuhan. Kalau zaman dulu kan, kalau pelabuhan jadi sentra seperti Singapura itu kayaknya luar biasa karena dia menjadi pusat hilir mudik seluruh dunia sana. Ya. Nah di Korintus sama. Ya. Seiring dengan pertumbuhan jemaat, ya itu dihadiri oleh orang-orang dari berbagai negara. Dingin saudara, jadi saya dikasih tahu para gembala di gereja panas, enggak dingin sebenarnya. Saya pakai jas, merasa panas. Nah, seiring dengan pertumbuhan jemaat, mereka jemaat yang paling besar di antara jemaat-jemaat di Eropa Barat. Karena apa? Karena di sana mulai beritakan kebenaran firman Allah, semua menyambut, semua orang percaya, sehingga yang percaya itu menjadi satu gereja yang hidup. Tapi sesuai dengan keberadaan di kota besar, ya masalah juga ada. Ya. Kalau gereja masih kecil, biasanya masalahnya kecil. Agak besar, masalahnya agak besar. Gereja besar, ya saudara bisa menerjemahkan. Ya. Saudara yang kasih, waktu itu Paulus mendengar, Paulus menyimak, dan akhirnya dia mengirimkan surat ini. Bunyinya yang tadi kita baca. Ya, setelah Paulus mengatakan sapaan, lalu dia katakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya di tengah kecamuk masalah yang ada, di tengah masalah yang bergulir waktu itu, Paulus sendiri mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu. Apa itu? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Saudara yang kasih, lihat. Di tengah masalah yang ada, Paulus memberi kesaksian, aku mengucap syukur pada Allahku atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepada jemaat di Korintus. Yang pertama adalah sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya di dalam segala hal. Saudara, ini dahsyat firman Tuhan. Bagaimana satu jemaat yang berkembang
bisa terpelihara. Satu yang Paulus lihat, bahwa itu atas karunia Tuhan. Yang pertama, dia menjadi kaya di dalam segala hal. Di dalam apa? Segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Berarti kecerdasan. Jadi bukan hanya orangnya bertambah, bukan hanya tempat ibadahnya yang bagus, tapi mereka juga cerdas. Ini yang harus ditekankan. Gereja itu bukan hanya penyembahan, bukan hanya worship. Jemaat di Korintus worshipnya bagus, persekutuannya bagus, tapi satu hal yang melengkapi adalah kaya di dalam segala hal, kaya di dalam perkataan dan pengetahuan. Saudara yang kasih, saya bersyukur bahwa gereja ini boleh tumbuh dan sudah ada rekan-rekan di pos PI yang luar biasa, saudara. Saya mencari, Pak, bagaimana bahwa ada yang seperti ini. Bukan hanya dibekali tentang seremonial, tapi dilengkapi dengan pengetahuan. Pengetahuan itulah yang menjadikan bisa berkuasa untuk memberitahu yang lain, Ini bersyukur untuk jemaat Harvest Ministry di tempat ini. Karena selain Anda diperlengkapi secara rohani untuk memuji, memuliakan Allah, untuk mencari hadirat Allah, tetapi dilengkapi dengan kecerdasan. Amin. Kecerdasan apa? Cerdas itu artinya cerdas. Jadi kalau ada masalah, enggak kalang kabut, tapi kita bisa memisahkan, oh ini masalahnya apa? Oh ini masalahnya ini. Sehingga dengan kecerdasan itu, jemaat di Korintus boleh tumbuh, jemaat di Korintus boleh banyak, masalah boleh hadir. Tetapi satu hal, aku percaya bahwa kasih karunia itu membuat engkau kaya di dalam perkataan dan pengetahuan. Ini penting. Saya belum bertanya, Pak, di sini ada PA atau sharing pengetahuan Alkitab? Training? Ya, ada. Ya. Itu untuk mengasah kita. Ya. Kaya di dalam perkataan, artinya mampu mengeluarkan kata-kata yang membangun, mampu mengeluarkan kata-kata berkat. Ini yang sekarang mulai menipis di gereja-gereja. Bagaimana orang ke gereja dengan bangga, wah ke gereja mana, tanpa isi. Mari kita semua kayalah di dalam perkataan dan pengetahuan. Isi pengetahuan kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang mengajar kita terus-menerus dan mulai memperkatakan firman Tuhan kita. Saudara yang kasih, jemaat Harvest Ministry menjadi lokomotif untuk pertumbuhan jemaat di Jawa Timur. Amin. Harus, saudara. Dimulai kapan? Hari ini. Saudara yang kasih, bikin gemetar Jawa Timur. Lewat apa? Pelayanan saudara sekali. Saya bersyukur ada saudara-saudara yang hadir pada pagi ini. Saya mendengar kalau sore lebih banyak, cuma sore ada tugas ya. Tapi saya percaya bahwa berkat Tuhan itu sudah dicurahkan pada jemaat Harvest Ministry. Sehingga saudara-saudara semua kaya di dalam perkataan dan pengetahuan. Saudara, mari bangun, saudara. Ketika bertemu dengan yang lain, membangun lewat perkataan, sapaan yang memberkati. Jangan
sapaan begitu datang bertemu satu sama lain, cuek, nggak ada di sini. Semua menyambut dengan sukacita. Karena apa? Karena jemaat ini sudah mendapat kasih karunia, kaya di dalam perkataan dan pengetahuan. Lalu apa lagi dikatakan? Sesuai dengan kesaksian Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi dasar dari pengetahuan dan perkataan itu adalah pengetahuan tentang Yesus yang benar, Yesus yang teguh di dalam hati saudara. Saya tidak mau mendengar ketika saudara yang katakan undur dari Tuhan, udah malas ke gereja. Tolong ya, Harvest Ministry harus menjadi tonggak untuk pergerakan ini. Amin. Amin. Saudara, siapa yang baru dimenangkan oleh rekan-rekan di sini atau yang baru memenangkan rekan-rekan di sini, itu bukti bahwa saudara dilengkapi secara pengetahuan dan perkataan. Lalu yang kedua, ayat yang ketujuh dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sehingga sementara kamu menanti penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, GGP di Indonesia itu ada 548 jemaat sampai Desember tahun lalu. Kami dan kita semua mempunyai satu visi, yaitu threefold. Sudah tahu threefold? Coba angkat tangan gini. Ini bukan gini ya, ini OKOC gini ya. Nah, coba semua ya. Kalau di GGP kalau kita bertemu gitu. Jadi gaungkan itu di dalam hati kita, di rekan kita di gereja ini. Threefold itu artinya 3 kali lipat. Berarti selama 5 tahun kita bermimpi, berdoa dan bekerja sehingga jumlah gereja kita menjadi 1.500. Amin. Mungkin? Saya kurang mendengar iman ini. Bisa jika kita bekerja bersama-sama. Threefold. Saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Sementara kita bekerja di dalam gereja, kita melihat keterbatasan ini, keterbatasan itu. Kita melihat ketidakmampuan kita, keterbatasan kita untuk satu hal yang lain. Itu menjadi momok untuk gereja. GGP khususnya. Saya mau mengajak saudara keluar dari masalah itu. Coba cari bahwa Allah memberkati, mengaruniakan kemampuan kepada kita. Jemaat di Korintus melihat keterbatasan, melihat ketidakmampuan, tapi mereka mampu keluar. Karena apa? Mereka tidak kekurangan satu karunia pun. Saya berkata, dahsyat di firman Tuhan. Paulus mengenal jemaat di Korintus dan dia mendengar kabar tentang jemaat ini. Dia bersyukur kepada Allah karena karunia yang diberikan kepada jemaat di Korintus. Sebab hal yang kedua, mereka tidak kekurangan satu karunia. Saya percaya bahwa Tuhan mengaruniakan hal yang sama kepada jemaat di Harvest Ministry. Amin. Jemaat Harvest Ministry tidak kekurangan apapun. Amin. Saudara, saya mendengar dari Pak Gembala, ini alat-alat musik ini persembahan dari gubernur. Tinggal satu level lagi presiden. Iya kan gitu. Ini gubernur mempersembahkan
alat musik ini. Saya bilang, baru dengar saya. Baru dengar. Nggak tahu dari lain ya. Gubernur secara khusus memberikan persembahan ini. Berarti terbukti bahwa gereja ini lengkap. Tidak kekurangan suatu karunia pun, termasuk untuk menggetarkan gubernur sampai mempersembahkan persembahan ini. Terima kasih untuk Ibu Gubernur, ya, kita berdoa untuk beliau. Saudara yang kekasih, gereja kalau mengerti bahwa mereka sudah dikaruniakan satu kemampuan, pasti ada jalan. GGP mengadakan perhelatan terbesar selama 100 tahun. Pada tanggal 29 Maret 2023 akan melaksanakan ulang tahun yang ke-100. Bayangkan, saudara tidak berada di dalam gereja yang ecek-ecek. Kita ada di dalam gereja besar, gereja dahsyat. Oleh karena itu kita harus sambut. Kami akan mengadakan perhelatan secara nasional di Jakarta. Saya mau mendoakan Bapak Gembala, saudara-saudara yang berkesempatan hadir di Jakarta. Bagaimana caranya? Terserah. Tinggal laporkan ke panitia, kami akan datang. Mari berduyun-duyun kita sambut perhelatan terbesar kita. Ada yang usianya udah 80, Ibu lebih usianya berapa? Yang 66. Ya. Siapa lagi yang paling senior di sini? Oh ya, Ibu. 74. Ya. Ibu berbahagia, Bu. 74 tahun Ibu masih menemukan 100 tahun GGP. Amin. Mungkin nggak yang ke-200? Ya. Yang paling muda di sini siapa? Berapa usianya? 17 tahun. Berarti kalau ke 200 berapa usianya? 3. Ini yang 14 Pak, yang muda lagi. 3. Oh ya, 14 tahun. Ya. Ke 200 berarti? Mungkin nggak? Saudara yang kekasih, ini perhelatan terbesar. Karena itu kita harus menyambut, bukan menyambut mengelulukan GGP, bukan. Kita bersyukur atas pekerjaan Tuhan yang diembankan kepada kita sekalian, sehingga GGP tembus ke usia yang ke-100. Kami baru audiensi dengan Dirjen. Ya. Beliau katakan, ini baru 2 denominasi. Yang pertama NU melaporkan saya, yang kedua GGP. Saya katakan, Bu, kami mohon Ibu hadir. Kita nggak punya akses, tapi Tuhan berikan itu pada kami sehingga bisa bertemu dengan Bu Dirjen. Hari Jumat kemarin saya ditelepon, Pak Diki, kita diterima untuk audiensi dengan menteri. Haleluya. Kena tepuk tangan. Saya percaya itu karunia Tuhan. Kita GGP itu nggak dikenal, saudara. Di nasional itu nggak tahu. Promo GGP 100 tahun mampu menghadirkan. Saya mentargetkan presiden yang kita kasihi akan hadir dengan waktu yang hanya sebulan seperempat. Tapi pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah, dan jemaat di Korintus
Paulus mengatakan kamu tidak akan kekurangan satu karunia pun, melobi pemerintah yang kita kasih Indonesia. Makanya ketika saya sampai mendapat kabar, saya harus nanti malam, nanti siang, sore pemberkatan, langsung kami harus bergegas ke sana karena hari Senin jam 10 ditunggu di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Saudara yang dikasih, saya nggak berpikir, ya, karena rumitnya akses untuk menghadap menteri. Kalau udah menteri, presiden tinggal satu langkah. Kita masih punya waktu lah selama 2 minggu atau 1 bulan. Saya percaya bahwa kelengkapan itu Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, bekerja untuk Tuhan dengan semangat. Amin. Kenapa? Berkat itu sudah dicurahkan kepada kita sehingga jemaat di Korintus, Paulus percaya bahwa kamu tidak kekurangan satu karunia pun, termasuk gereja Gerakan Pentakosta. Amin. Amin. Saya percaya dan sangat percaya, terutama dengan kehadiran perkenalan kami. Kan kami berkenalan baru berapa lama ya? Ya, saya hanya tahu nama bagiannya. Saudara yang kekasih, mari kita mengerti bahwa Tuhan lewat kesaksian hamba Tuhan akan mengenal siapa Tuhan. Hal yang ketiga, ayat 38 berbunyi, Ia, yaitu Allah, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah apa? Ya. Katakan semua, Allah kita adalah? Ya. Sekali lagi, Allah kita? Ya. Bahwa Allah yang setia itu, yang sudah mengaruniakan kepada jemaat di Korintus kaya di dalam perkataan pengetahuan. Yang kedua, tidak kekurangan suatu karunia pun. Yang ketiga, akan meneguhkan kita. Amin. Saudara yang kasih, jadilah jemaat yang teguh di dalam iman. Jadilah jemaat yang teguh di dalam pelayanan. Jadilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bisa dipercaya oleh Allah. Saudara, ada banyak tawaran kan? Gereja saudara dengan gereja lain yang beken-beken itu indah mana? Saya bertanya. Indah mana? Oh, indah gereja sebelah, ya. Nyaman mana? Nyaman sebelah. Tapi mengapa saudara duduk di tempat ini? Mengapa saudara bergereja di tempat ini? Karena Allah punya rencana besar untuk saudara. Amin. Karena Allah menginginkan kita berkarya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Dia. Teguhkan hatimu, jangan diombang-ambing. Teguh. Saya mendengar Bapak mengatakan, Pak, yang penting kita bergerak. Terima kasih. Yang penting kita bergerak. Wah, ada gereja ini, jangan pedulikan. Kita teguh lewat bimbingan Bapak Gembala, pasti membawa kesucitaan besar bagi gereja untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saya jadi mengerti mengapa Paulus bersukacita walaupun dia jauh dari Roma ke Korintus itu entah berapa ribu kilometer, tetapi dia berkata, aku bersukacita karena engkau sudah dikaruniai.
segala sesuatu kekayaan. Oleh karena itu, saya terbang dari Bandung, dari Jakarta, dengan satu sukacita bahwa saya akan di gereja Harvest Ministry. Saya akan membagikan berkat bahwa nama saudara sudah menggaung di Jawa Barat. Amin. 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 Saya memberi kesaksian. Jemaat Harvest Ministry luar biasa. Jemaat yang bisa melahirkan berbagai pos bayi. Ini sangat menggetarkan, saudara. Karena itu, mari dukung pergerakan Bapak Gembala. Mari kita dukung, karena visi beliau, visi saya nyambung, saudara. Saya bermimpi threefold, dia Bapak Gembala saudara sudah ninefold, 9 kali lipat, saudara. Dan saya mau menggandeng supaya apa? Pergerakan gereja-gerakan Pentakosta di Jawa Timur akan meledak. Amin. Lewat siapa? Saudara dan saya. Untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan berlelah diri. Jangan menghukum diri dengan pernyataan-pernyataan yang konyol. Tetapi kita terus terbentang kepada Allah. Sebab kasih karunia sudah dilimpahkan kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, ya. Semua tim musik untuk ke depan. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih bisa pulihkan hidupku. Percaya, ku percaya. Hanya Yesus menolong. Yang terbaik bagiku. Kami tahu bahwa pekerjaan Tuhan luar biasa. Semua bersatu dulu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Tuhan kami. Biarlah lewat pengalaman ini, lewat kehidupan menyaksikan kebesaran Allah. Berkati dalam Yesus. Berkati dalam pengurapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jadikan kami anak lebih mengasihi Tuhan. Amin. Lebih mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus.